Nggih. Masjidnya di mana? Masjid sebelah sana. Jauh. Langgar. Dari sini Iya. ke sana. Iya. Nanti ada yang ke masjid ayo. Ambil air masjidnya. Iya. Assalamualaikum. Sehat nggih? Sehat nggih? Amit. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Desa pundi niki? Rejo Agung. Banyuwangi niki nggih. Banyuwangi. Cinten sing kathah kriya niki. Halo, Gus. Panjenengan ya. Ngapunten Gus, nuwun damel story nggih. Monggo. Tanggung ngerti. Nggih. Nggih. Lah, mriki. Suaminya mana? Panjenengan suaminya. Nggih. Orang berapa di rumah ini? Anak saya satu sama cucu dua. Hmm. Suaminya lagi kerja. Nggih. Panjenengan mriki mawon terus keluarga sama anaknya. Awalnya kenal mau ada apa-apa. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat sempat, karena kita semuanya diberikan nikmat Allah yang sangat luar biasa. Semoga nikmat-nikmat Allah ini bisa kita gunakan di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini saya sekarang sedang berada di Rejo Agung. Al-Fatihah. Iya, kena udayan. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Iya, kena udayan. Nggih sepindah kula ngucap nikmat tersun sangat dumateng keluarga mriki sampun purun kula dolani. Mboten saged napa-napa, namung sekedar silaturahmi mawon, namung sekedar dolan mawon. Mugi silaturahmi kita ini bermanfaat di dunia wal akhirah. Jadi saya datang ke sini tujuannya hanya untuk silaturahmi. Nanti selebihnya semuanya dilakukan karena Allah saja. Sinten nami jenengan Ibu? Siti Jariah. Bu Siti Jariah. Nggih. Nggih kula matur suwun karena jenengan purun kula rawuhi. Terima kasih karena saya diizinkan untuk bisa
datang sampai di tempat ini. Yang pertama saya mohon maaf dulu apabila dari awal saya datang ini sampai nanti saya pulang ada kata-kata, ada perbuatan yang mungkin kurang berkenan. Saya yakin saya banyak salahnya dari awal ini sampai nanti akhir. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau nanti ada hal yang kurang berkenan, sampean motor saja, tidak apa-apa. Karena saya itu orangnya nggak gendah, saya itu orangnya agak-agak pecicilan. Jadi nanti kalau ada hal-hal yang mungkin saya lakukan jenengan tidak berkenan itu, sampean bilang saja. Saya itu tipe orang yang karpe dewe gitu. Tapi insya Allah tidak melanggar syariat. Insya Allah tidak sampai melanggar apa yang dilarang oleh Allah maupun yang dilarang oleh bangsa dan negara. Karena tujuan saya hanya membantu, tujuan saya hanya mendoakan, dan tujuan saya hanya mengarahkan ke dalam kebaikan, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Dan yang saya anjurkan pun juga menjalankan apa yang diperintahkan oleh negara, dan juga jangan sampai melanggar apa yang dilarang oleh negara, yaitu undang-undang dan juga Pancasila. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi karena saya diizinkan untuk datang ke sini. Sebelum ya sami-sami. Sebelum saya melakukan doa nanti ruqyah, saya mau berbicara dulu. Saya mau pengen tahu dulu, pengen ngobrol dulu. Sebenarnya saya pengen tahu yang terjadi di rumah ini tuh apa, yang menurut jenengan itu mungkin ndak serak atau mungkin ada yang ndak kurang berkenan. Namanya orang berumah tangga itu ini pasti ada hal-hal yang kurang berkenan, itu biasa sebenarnya, tapi yang penting kita arahkan untuk lebih di jalan yang benar saja. Ini kudu itu kan jualan ya. Ibu jualan. Ini kudu. Dia jualan. Kadang-kadang nopo niku. Iya. Ngomongan lho. Kadang-kadang sepi akan nganu ning ngoten. Rezeki. Iya benar, rezeki. Kadang rame, kadang sepi, itu biasa dalam bekerja itu. Kalau rumah tangga ini niku goyah ngoten lho, Gus. Niku duwe. Kurang harmonis itu. Nggih. Mulih ngoten. Al-Fatihah. Karena gini, saya sampaikan dulu, antara rumah tangga, jadi dalam hidup itu ada 3, diri kita, rumah tangga, dan rezeki kita itu jadi satu. Jadi satu. Ketika kita pengen anak kita baik, ya kita baik dulu kepada Allah, baik kepada orang tua, dan nanti anak kita pun juga akan baik kepada kita. Karena ini satu kesatuan, nggak bisa kita hanya satu hal saja. Pengen anak baik semuanya, pengen anak berbakti sama kita. Kalau kita nggak berbakti kepada orang tua, ya nggak akan bisa. Karena itu hanya harapan yang sia-sia. Ini kuwenten ibu kalau bapak sakit griya. Ya, satu-satu dulu. Jadi satu. Maksud saya begini, rezeki itu sangat berkaitan dengan kebahagiaan. Kebahagiaan itu sangat berkaitan dengan keharmonisan. Itu satu kesatuan. Makanya kita ini harus benih dulu ke pasangan, baik itu perempuan ke laki-laki maupun laki-laki ke perempuan, itu yang benih, itu sing benih. Kita istri yang mengutamakan suami yang harus mengutamakan istri gitu. Suami harus bertanggung jawab, dan istri pun juga bertanggung jawab. Semuanya punya tanggung jawab masing-masing. Kalau ini dilakukan, ya
rumah tangga nanti bahagia. Kalau rumah tangga itu bahagia, rezeki itu mesti lancar. Karena nggak mungkin rezeki lancar kalau rumah tangganya itu nggak harmonis. Dan kalau orang nggak harmonis itu nggak bahagia. Sedangkan la ing sakartum la azidannakum. Dan a'udzubillahi min dzalik wala ing kafartum inna adzabi lasadid. Bahwa kebahagiaan orang yang bersyukur itu pasti akan ditambahkan oleh Allah. Jadi syukur itu senang, orang senang itu menarik rezeki. Orang yang senang, hatinya senang itu menarik rezeki. Seperti gula itu loh, ditaruh di manapun itu semut itu ya datang gitu. Jadi penting kita itu. Makanya saya itu ya insya Allah selalu senang gitu, walaupun banyak hal yang tidak menyenangkan. Kadang-kadang ya namanya orang hidup itu banyak hal yang nggak menyenangkan lah. Istri yang nggak tanggung jawab atau bagaimana kan ada seperti itu. Tapi ya tetap harus senang gitu, walaupun ya banyak yang tidak menyenangkan itu. Karena senang itu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Ya wajar kalau mamanya rezekinya agak sulit karena memang rumah tangganya nggak harmonis. Rumah tangga nggak harmonis, hati ya nggak senang. Hati yang nggak senang ya wajar aja. Makanya ini bukan, saya nggak berbicara tentang santet ya, enggak ya. Tapi maksud saya begini, biasanya ketika ada orang yang mau menghancurkan sebuah usaha, itu yang dihancurkan pertama itu rumah tangganya dulu. Dibuat bagaimana, ini pengalaman saya nggak berbicara di sini, pengalaman saya. Ketika seseorang mau menghancurkan sebuah usaha, itu yang dihancurkan rumah tangga dulu, dibikin gampang cekcok. Nanti kalau sudah gampang cekcok, ya kan, rumah tangganya goyang, itu nanti usahanya pun juga pasti goyang. Bukan cuman itu, ada jin ya, ada jin. Ini di dalam kitab ilmu hikmah. Ada jin yang namanya jin dasim. Ya, jin dasim ini memang sebagai pasukan khusus. Jadi yang punya pasukan khusus bukan cuma polisi, jin pun juga punya. Nah, jin inilah yang bertugas khusus di dalam pasukan setan itu untuk menghancurkan sebuah rumah tangga, membuat istri dan suami itu tidak betah atau tidak suka. Ini juga nanti dampaknya ke anak, bahkan ke orang tua. Nanti orang tuanya sakit-sakitan, contoh batuk tidak sembuh-sembuh. Nanti dampaknya juga ke anak, ke orang tua, ke keluarga lah begitu. Karena ada yang sesak di dalam dadanya. Nanti juga dampaknya ke anak kita sendiri juga. Jadi dampaknya itu nanti. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sampeyan mireng nit mawon. Sampeyan mendengarin saja. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, ada saudara kita dari sama-sama makhluk Allah yang ikut mendengarkan. Karena tadi saya pertama datang ke sini sudah tawasul ke, kalau saya bilang itu cikal bakal. Jadi saya itu kalau sedang masuk ke desa orang atau ke rumah orang itu saya tanya ini daerah mana dulu. Itu saya tawasuli dulu karena setiap tempat itu ada rijalul ghaibnya. Ada, kalau di tempat kita manusia itu ada RT RW-nya, ada lurahnya, ada presidennya begitu. Saya tawasuli dulu. Enggak apa-apa, santai Maman nggih. Santai kan? Kita ngobrol santai. Kita ini enggak bicara tentang gaib-gaib. Yang gaib-gaib datang ya enggak apa-apa, itu urusan mereka kita. Yang penting kita ini berbicara yang nyata-nyata saja karena kita hidup di dunia nyata. Dan apa yang saya lakukan itu tidak ada yang menyimpang. Apa yang saya anjurkan ke setiap orang yang saya datangi itu selalu saya perintahkan untuk menjalankan sholat, mengamalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sesama dan cinta kepada negara. Nggih, assalamualaikum salam. Jadi pertama masalahnya
Mungkin di rumah ini salah satunya di anak juga berdampak ke orang tua, juga berdampak ke cucu atau ke anaknya sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Di cucu masalahnya apa di cucu? Yang kecil itu susah banget terus. Yang kecil itu Susahnya kenapa? dibilangin nggak ngomong-ngomong terus marah-marah gitu terus. Yang kecil kalau yang besar enggak. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Tak apa-apa, santai Maman. Ashhadu an la ilaha. Tidak usah takut, nggih, santai mawon. Enggak masalah. Saya yang jamin, enggak ada masalah apa-apa. Santai mawon nggih, santai. Apa di belakang ada apa? Sekedap nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Benar. La ilaha illallah wa Panjenengan di sini kenapa? Sebelumnya saya izin mohon maaf dulu karena mungkin ada perbuatan atau mungkin kalau ada perkataan yang tidak baik dari saya maupun dari anak-anak saya. Saya mohon maaf dulu sebelumnya. Mohon maaf, yang ingin saya tanyakan, panjenengan itu siapa? Panjenengan siapa? Allahumma sholli Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Apa tugas panjenengan di sini itu, sampean sebagai apa di sini itu? Aku disuruh nyelakain. Disuruh mencelakai. Disuruh mencelakai siapa? Semua yang ada di sini. Enggak boleh ya. Namanya sesama makhluk Allah itu harus saling melindungi. Kita itu diciptakan oleh Allah dari Rahman Rahimnya. Malah mundur-mundur ketakutan malah. Jadi kita ini sama Allah diciptakan dari Rahman Rahimnya, kasih dan sayangnya. Jadi kita itu sesama makhluk Allah itu harus penuh kasih sayang, nggak boleh ada kebencian. Kalau panjenengan menimbulkan rasa benci, marah, sakit hati, dendam, itu sifatnya setan. Kenapa kamu baik? Aku tunggu mau kelahi. Kenapa kamu baik? Allahumma sholli wa sallim wa barik. Karena kebaikan itu adalah perintahnya Allah. Kita itu diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik. Berbuat baik ke semuanya, karena baginda Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Termasuk ke kamu. Ke kamu pun saya juga kirim Al-Fatihah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatun wa karomatun sultanu alias Abdul Qadir Jalani. Al-Fatihah. Urusan sedaya makhluk gaib ingkang wonten ing pekarangan mriki tempat tinggal mriki. Al-Fatihah. Bismillah. Kamu ngajak perang, kenapa kamu baik? Ya Saykha Sakolaini,
Ya Kutuba Rabbani, Ya Gausa Somadani, Ya Mahmubas Subhani, Ya Muhyidi Aba Muhammadin, Sayyidina Sya'abdul Qadir Jailani, Agisni wa amidani, Fi qadai hajati wa ya qadiyal hajat, wa ya qadiyal hajat, wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, saya meminta hibarnya, barokahnya, karomahnya Tuhan Sya'abdul Qadir Jailani semoga cepat hadir ke saya. Saya meminta selamat dan tenang, dan saya meminta ya Allah keselamatan untuk tempat tinggal ini, warganya diberikan ketenangan, jin ini pun juga diberikan kasih dan sayang, ketenangan. Allahumma Fatihah. Ihdinas Sebelum sampean bicara, coba sampean lihat dulu siapa saya. Nggak mau, aku dari tadi udah lihat. Kalau sampean sudah tahu saya, seharusnya panjenengan bisa memahami maksud dan tujuan saya. Jangankan kepada Anda, kepada siapapun saya tidak ada dendam, tidak ada kebencian. Jadi damai-damai sajalah, peace saja kita. Aku tunggu kau dari tadi, aku pancing-pancing bekor marah. Tapi kau tak marah-marah. Karena semuanya buat saya adalah hamba Allah. Kamu pun juga hamba Allah. Kamu juga bekerja untuk keluargamu. Kamu juga disuruh karena kamu pengen mendapatkan hasil untuk semua anak-anakmu, istrimu yang kamu cukupi. Jadi saya tidak melihat dirimu, tapi saya melihat yang menciptakanmu. Saya tahu kamu pun juga bekerja untuk mencukupi keluargamu, walaupun pekerjaan yang kamu lakukan itu buat saya salah. Jadi sebelum saya tahu saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Tenang saja sama saya, yang tenang, ngomong yang rileks. Di tempatmu sana itu banyak santri-santri saya, itu banyak. Kamu bekerja juga untuk keluargamu, tapi yang kamu kerjakan ini salah. Jangan karena hanya untuk mendapatkan upah. Jadi semuanya harus di jalan kebenaran. Jangan sampai melakukan hal-hal yang menyesatkan, nanti merugikan dirimu dan juga keluargamu sendiri. Ya sekarang kamu bertaubat, mau di jalan kebaikan, rumah ini kamu tinggalkan, kamu jangan berada di tempat ini. Kalau kamu nyuruh tobat, Allahumma sholli ala tunggu dulu. Katanya kamu damai. Tunggu. Iya, saya pun juga. Tunggu, diam kamunya, jangan kamu nyerang. Saya tidak nyerang, saya hanya membaca untuk diri saya sendiri, pagaran untuk diri saya sendiri. Tidak saya gunakan untuk menyerang. Saya tak bakalan nyerang. Saya akan bakal nyerang. Saya tahu kamu, saya tahu kapasitas, saya tahu. Kamu diam dulu, kita ngomong, katanya kita ngomong. Iya. Ya. Saya nyuruh tobat itu bukan karena saya benci atau menganggap saya benar sampai. Udah, masalah itu saya tak usah lanjutin. Masalah di sini, Iya. gimana? Yang di sini kamu tinggalkan beserta dengan teman-temanmu yang lain, diajak untuk pergi dari sini. Jangan berada di sini, karena di sini itu bukan tempatmu. Di sini itu tempatnya manusia. Aku manusia. Kalau kamu ditempatkan di sini ya salah. Iya, secara dohirnya kamu manusia, tetapi secara batinnya yang namanya korin, yang namanya rohaniyah itu kegaiban, bukan di sini. Manusia aja lah. Iya. Cuma ini sudah fokus ke sini, di sini gimana? Kamu Aku kalau suruh tobat, suruh sholat, suruh itu aku tak mau. Ya kamu jangan ganggu yang di sini. Ini kan bukan urusan kamu. Ini kan punya urusan sendiri. Ini kan rumah-rumah
tangga orang, ini kan kehidupan orang. Ya kamu Ini jangan, kan saya disuruh. jangan ganggu yang Saya kayak diminta gitu. tolong. Ya walaupun kamu dimintain tolong, tapi kan pertolongan itu salah. Kamu kan tahu bener yang salah. Jangan hanya karena kamu butuh uang, jangan hanya karena kamu butuh makan. Sudah tahu. Kamu kerja yang lain lah, yang halal, yang halal, yang halal. Saya kerja juga yang lain. Kalau enggak dukun, tapi dukun yang putih kayak saya, di jalur putih, di jalur putih, tirakatnya dibalik. Kalau buat nyakitin, sekarang buat untuk menolong, mendoakan. Kalau memisahkan, Ya, yang datangnya di- orang-orang yang minta tolongnya diganti. itu cemana? ikat gini, mengikat suami istri, jangan buat memisahkan, gitu. Yang minta tolongnya lain dengan ke kamu. Gini, dengarkan saya. Kalau niat kita baik ya, nanti juga yang datang itu baik-baik. Jadi kamu itu berubah niat. Kalau semuanya niat awalnya yang penting dapat uang, yang penting orang minta tolong, terus itu dirubah. Sekarang saya niat bekerja untuk ibadah. Nah sudah, nggak miskin, aku tidak dapat apa-apa. Kamu tahu, kamu ketawa. Iya, itu namanya ujian. Saya dulu gitu. Apa kamu pikir saya itu tiba-tiba kayak gini? Enggak. Ya aku tak kuat lah sama Iya. kamu. Usia aku udah gini, aku miskin mati nanti. La ing sakartum la ajidanakum ya hayya. Orang hidup itu dihidupkan oleh Allah. Orang hidup itu dicukupi sama Allah. Kamu yakin dulu itu, tauhidnya dikencengkan dulu. Kalau tauhidmu kuat, pasti nanti semuanya dipermudah oleh Allah. Saya itu juga dulu sulit, tapi semuanya dipermudah oleh Allah ketika saya benar-benar mendekat kepada Allah. Ujian memang kehidupan itu berat. Memang nggak ada orang hidup yang nggak diuji, yang nggak berat itu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Atau kamu datang ke tempat saya bantu semampu saya bantu. Janji, wallahi demi Allah. Kamu datang ke tempat saya, kita ngomong baik-baik. Kamu ingin bertobat, insya Allah saya bantu sampai selesai. Tobat saya. Sampai selesai. Belum mau saya tobat nih. Ya, masalah- miskin. Ya gini loh, tobat itu yang penting kamu tidak melakukan, kamu hidup sama saya, kamu tak tanggung kehidupannya. Nanti ada rezeki sedikit-sedikit saya kasih. Yang penting kamu nggak melakukan ini dulu, nggak melakukan hal yang semacam ini dulu, gitu loh maksud saya. Pikir-pikirlah. Tapi kalau aku ke sana awas ya. Kau janji ya. Kamu janji ya. Janji demi Allah. Tapi aku pikir-pikir dulu. Aku tak janji. Iya. Ah, Tapi asalkan karena kamu, aku udah pernah. Aku tak mau gini-gini. Aku tak pernah. Aduh, udah pernah aku. kehabisan uang bingung lagi. Ya iya, lumayan. Kalau ada minta tolong kan lumayan. Astagfirullah. Ya itu masa lalu. Tapi ingat, setiap kebaikan yang kita lakukan itu nanti balik ke kita lagi. Kalau kita ngelakuin hal yang buruk, nanti juga baliknya ke kita lagi. Gitu loh say. Gitu loh. Aku dari tadi kok aku pancing-pancing. Tahu aku tinggal di mana kalau aku tahu. Sayyidina Muhammad wa sifatullah. Sudah sekarang Perang tadinya, tapi kau itu makhluk cincin yang di belakangmu itu tinggalkan. Sudah fokus sama Allah saja. Amalin sholawat. Nanti hidupmu dipermudah sama Allah. Kita hidup di dunia ini hanya sementara loh say. Kita hidup di dunia ini hanya sementara. tahu bakal mati. Iya, kalau Tapi mati kan, nanti kita sebelum mempertanggungjawabkan. mati kan perut harus isi. Kalau kita niat baik, nanti yang datang itu yang baik-baik. Demi Allah, kalau kita niat baik. Iya, Allah itu maha kaya. Saya itu loh, ya dicukupi sama Pak Nung. Padahal saya nggak punya apa-apa. Tapi ketika kita baik, Allah nanti akan mengirimkan orang-orang yang baik-baik gitu. Iya, Mbah Nung. Kenapa? Katanya kamu orang baik. Dia selalu bilang begitu. Kenapa bukan? Gitu. Barusan pun bilang begitu dia. Iya, Program. Toh, yang penting kamu baik. Nanti Allah itu mengirimkan makhluk-makhluk Allah yang lainnya itu untuk baik juga sama kamu. Wis toh. Kita itu nggak akan namanya kelaparan kalau kita itu mau ikhtiar dan hati kita itu baik. Saya itu sudah membuktikan. Terus aku gimana? Aku kan udah dibayar di sini. Iya. Udah dibayar. Sudah dibayar, terus sudah kamu laksanakan. Sekarang mohon maaf, rumah tangganya sudah berantakan. Kasihan, anaknya masih kecil, orang tuanya
sakit, kurang apa lagi. Sekarang itu sudah tinggalkan itu, jangan dilanjutkan daripada nanti kamu hidupnya malah Aku pulang. tambah sengsara. Allahumma sholli ala sayyidina Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah walhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah. Astagfirullah. Al-Fatihah. Allahumma sholli Amit ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Dipakaikan dulu aja nih. Dipakaikan ke beliau saja dulu, enggak apa-apa. Dikalungkan aja enggak apa-apa. Al-Fatihah. Amin. Oke, sekali lagi saya mohon maaf. Ini bukan konten, bukan hiburan, bukan untuk sekedar rame-rame. Tapi apa yang saya lakukan ini murni dari hati. Apa yang saya lakukan ini saya pertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi bukan untuk cari sensasi atau apa-apa, bukan. Tujuan saya hanya ingin membantu. Tujuan saya hanya ingin membantu. Sedikit pun saya ini pun juga bukan santri saya, bukan. Tapi hanya orang yang bangkrut. Orang ini pengusaha hordeng di Jakarta. Baru berapa hari ikut sama saya. Orang bangkrut, orang kesusahan, terus hidup di pondok saya. Jadi demi Allah tidak ada konten di sini, tidak ada niat untuk apa-apa, hanya sekedar membantu saja. Al-Fatihah. Ini ada yang ada yang batuk, lama nggak sembuh-sembuh. Siapa? Mbah Kaku. Biar itu bukan pergi alas Purwometo. Sakit juga dadanya juga. Nggih. Jalas Purwo. Nggih, teng Pahit nggih. Sinten bae, budi bae. Mboten purun mata-mata terus isin. Gak apa-apa, nanti ini aja cariin daunnya belimbing wuluh ya, direbus ya. Airnya nanti diminumkan mbahnya itu. Nggih. Tapi kalau Pak Nur mau ya nanti kita datang ke rumahnya mbahnya sana, ya tidak apa-apa. Jauh ya. Tidak apa-apa ya. Namanya membantu. Sudah masalah. Nanti kalau Allah ngersani ke sana ya pasti ke sana. Siapa nduknya namanya? Anaknya jenengan yang rumah tangganya lagi selek. Eka Luciani. Eka Luciani. Eksa. Enggak mau nanti mau tuh muring-muring. Pedih aku menanya. Napa nek yudane kalih jare jalan niku lho, Gus. Sing cilik niku nggodho mawon. Enggak apa-apa. Pinter. Nggih. Lah anak jenengan ki Mbak sinten namine? Eka Luciani. Eka Luciani. Al-Fatihah. Kalau nama ininya, Suaminya. Siapa? Riyadus Solihin. Suaminya namanya? Apa lalu? Niku lho.
Buatan kurang jawab. Al-Fatihah. Seharusnya baik suami atau istri harusnya saling menguatkan, harusnya saling Jalur iya. ulang tanggone griyane. Harusnya Nggih. orang berumah tangga itu gak ada yang sempurna, guys. Nggih. Orang menikah tuh gak ada yang sempurna, adanya saling menyempurnakan. Orang menikah tuh gak ada yang cocok, gak ada. Tanya semua orang yang berumah tangga, ada nggak yang nggak pernah berantem gitu? Nggak ada, pasti ada. Nggak ada. Jadi orang menikah tuh nggak ada yang cocok, adanya dicocok-cocokkan. Tapi pun boten kurang itu semiki. Iya, saya bicara dulu. Oke. Nanti terserah anaknya. Yang penting kan saya ngasih pengarahan yang baik. Masalah anak orang itu mau ngambil keputusan kan kita kan nggak bisa memaksa toh. Kayak saya itu orang, kamu sholat toh, ya mau enggak kalau mau sholat. Kalau nggak mau sholat ya nggak apa-apa, urusanmu, bukan urusan saya, kan begitu. Kalau saya kan yang penting mengarahkan ke dalam kebaikan. Kembali lagi, seharusnya di rumah ini itu saling menguatkan antara suami dan istri, saling menguatkan. Karena nanti ada yang begini. Ya, nggih niku. Itu. Lah kula kesan datang dia. Ya sebenarnya bisa dikatakan juga ujian dalam rumah tangga, karena saya mau ngomong kok takut dosa ya. Ya karena ada yang suka gitu loh, ada yang suka. Sitan niki. Ya masalah beliau suka atau nggak suka, nanggapi atau enggak, ya nggak masalah. Tapi kan kalau beliau bubrah sama bubrah kan nanti yang suka itu kan senang, ada harapan. Nah, ya buktikan aja. Ada yang suka, ya wajar, wanita cantik ya. Istri saya ya cantik. Ya perempuan dari kecil ya cantik toh, maksudnya kan gitu. Baru satu. Iya. Rokok saya yang merah nggak bawa ya? Nggak bawa. Nah. Saya tadi sempat mau jadi, tapi kan saya buka. Ada yang mau ini, ada yang mau marah-marah sama ini, sama induknya itu. Ada yang mau marah-marah. Sinten, Gus? Ya ada, maksudnya ada bangsa jin yang memang disuruh. Saya kalau salah mohon ampun sama Allah. Saya benar-benar mohon ampun sama Allah. Saya banyak salahnya, banyak dosanya. Tapi kalau benar datangnya dari Allah. Tadi saya mau mendelik, mau marah-marah. Untung tak tahan. Kalau enggak, saya jadi malah enggak ada yang nambahin kok. Dia mau marah-marah. Intinya ada yang sirik. Jadi orang suka bukan berarti suka untuk apa, bertanggung jawab untuk selamanya juga enggak. Ada yang suka itu suka untuk menghancurkan, itu sirik lah, sirik dengan kebahagiaan. Saya nggak bicara tentang sihir santet loh ya, terlalu dalam. Intinya gitu. Bahkan dari hasad itu, makanya kita penting membaca Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kalau seumpamanya ada orang yang suka dengan suaminya seumpamanya, terus seumpamanya yang suka itu atau perempuan itu jadi nggak suka sama ini, kan ya problem gitu loh. Ya untungnya kan nggak masalah kan. Kula nggih. Gitu maksud saya. Kalau ada yang suka dengan suaminya, ya namanya laki-laki ganteng kan. Terus jadi nanti membuat istrinya jadi nggak suka sama suaminya, ngelihat sebel, kan ya masalah kan gitu. Hanya kita butuh pelindungan, dan yang bisa melindungi kita hanya
Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Kasihan anak sih sebenarnya. Nggih, Mas. Kasihan anak. Gimana ya tetap anak yang jadi korban kan. Nggih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatun wa karamatun sultan al-sya'abul qadir jalani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Boleh cerita nggak sih tentang keluarga ini sedikit saja? Gimana sih sejarahnya itu? Sampean di mana? Kula kerja teng Hongkong. Sampean kerja di Hongkong. Nggih. Sampean namanya siapa? Siti Jaria. Oh, kok bisa tahu saya? Kula ningali jenengan kali. Terus yang undang saya ke sini siapa? Kula lewat Mbak Pak Bunda Lala. Nggih. Nggih. Niku wonten kula kan cedek ngoten. Oh, terus sampean ngundang saya. Nggih. Terus ceritanya sampean tuh kerja di Hongkong. Nggih. Terus suami di Bubar kula enggal Pak Syam. Tapi bisa terus Ini nikah gitu. Mumet lihat terus. Siang kan 8 tahun itu wangsul. Lu sini. Niki tasik Ewen Siranyar niki wangsul. Ya lah. Dereng sah tasik. Walah, Cik. Ajenge budal Kowe Cik niki. pengantin baru. Kowe Cik nikah siri iki. Nggih. Karo Mas iki. Lah sampean main di Malang, Mbak. Malah. Kepret. Kenapa pundi? Kepanjen. Iya iki Malang. Nggih. Kowe kenal iki ning endi? Facebook. Ning Facebook. Nggih. Terus iki mulai nikah wis mulai kapan? Wangsul niku tanggal 17 terus injinge sorene nikah no. Piro sik mboten asal dinikahne siri. Napa? Piro sik surah mboten asal kali buke. Oh iya bener iku, cocok ya. Kita tos Bu, jarak jauh tapi. Saya tas. Heeh. Surah niku nggak boleh memang. Karena surah itu waktu kesedihan lah intinya gitu. Lah, Terus. iya lah cerita. Enggak ada cerita. Enggak ada cerita. Terus. Sian yo pirang tahun wangsul pun dicerai bapak niku. Dicerai bapak iku. Kawin malih kali pun gadah juga. Terus budal malih 10 tahun niki. Kok ninggal? Terus ninggal gadah pun gadah kali. Istri nggih. Kira meninggal. Iya, terus. Sakit ngoten terus ninggal. Terus. Terus sakniki Mas. Terus. Iki mulai. Nggih rapi. Anaknya buka. Anake malah Aja toh. mulai. Aja sik to. Aja bubrah. Iki cek kerja ngene wis ya. Wis ngene. Dibahas bojone cek kerja wis. Beres ya. Heeh, terus pesan ngono. Wis kowe nyeluk aku rene. Wah. Iya, terus Mau niku kan sering sakit, blek ngoten mboten saged terus matur niku yugane sakit terus yugane sakit ngoten lho Guys. Terus dodolane niku topone niku nggih. heeh. Terus disarane Bu Marpoah niku. Iya, sakurene dolan iki ya. Nggih kula ngepen kali jenengan ya. Iya. Heeh. 8 tahun pulang peng kalih. Terus kowe rabiar mbok tinggal lunga iki sik piye maksudmu? Lah pripun lak ada tanggungan kok. Lah terus bojomu Balik papan. Benjing pun budal niku ya. berarti rabi ya monggo. Lah ketemuan dirasa kayak kurang apa mboten ngoten. Mbok pengen kayak aku ya mong telepon tok ora ya. Ya wis lah. Yang penting status di bojo nah ya. Nggih, nek sampun wangsul nggih sapusan. Iya apa cocok kuwi. Ya surah kok kan gak oleh. Surah gak ada yang mantan gak oleh. LRT
betul niki rabi. Kan laporan kan ucap siri. Iya lek serius ora masalah. Heeh. Terus baliknya neng Hongkong kapan? Tanggal 22 malam itu pun berangkat. Tuh. Izinnya jam Terus kayak piye kae? lah niki nggih kalih yugane mawon, kalih niku kalih dodolan seblak niku. Dodolan seblak niku. Tapi enggak enek kepengenan neng Hongkong kae. Nggih karepe kula kan hasil niku jenenge nganu. Tapi gak mentol ya. Mboten mentol. Enggak lek maksudku lek kuwi lunga ning luar terus anake piye ngono. Nggih. Tasik alit-alit kula mboten nganu. Soalnya aku duwe pikiran iku pengen luar pergi ning Hongkong. Kula mboten tega kalih yugane. Tenan to. Lah ora iso nek ndi kok Iku kan wangsul bentos iki berangkat ngoten lho. karepku ya aja. Maksudku apa sing kedaden ning mboke cukup ning mboke gitu lho maksudku. Aja sampai juga kedaden ning Karepe nggih lho. anak karepku gitu lho. Sakne sik cilik-cilik. Wis wing awakmu ngertimu mung dohire soalé. Lah aku bahase batine gitu lho. Apa sing ning omah iki gitu. Apa sing omah iki. Mergo ada iki aku nggak ngomong ke elek wong lho ya. Ada orang itu kalau ngelihat rumah orang bahagia, pemanen duwe rumah tangga. Ayo kuwi gak demen. Pengene ndeloke rumah tanggane wong bubrah. Enek wong sing ngono kuwi, enek sing omahe diantemi tulang pukang, enek. Enek sing omahe diuncali tanah, enek. Kuwi mbok bahas ngangge ilmu logika sampai dombleh lho. Ora iso. Sebab iki gak iso dinalar ngangge. Lah aku iso saiki ndohiri ning endi ngono iso. Tapi kok lek tak bahas ngono, tak dudone ngono kok viral maneh aku dikira konten maneh gitu. Lho iki mau dadi apa aku ngongkon demi Allah? Apa aku ngerti? Gak ngerti aku. Gak. Karepku ya mung ben ngalir ngono aku teko ngobrol ngono ta. Bukan itu apa, Gus? Nggih. Tanya penasaran orang desa. Jadi ada yang namanya buhul. Buhul iku maksudnya carane nggo ngrusak rumah tanggane wong. Ben pamane bojo gak seneng karo bojone. Ben bojo nyawang bojone iki geding atau enggak mungkin intine ya menghancurkan rumah tangga lah. Kuwi enek media-media ngono kuwi enek. Enek sing kaya ngono kuwi. Oleh percaya oleh ora tapi enek. Ngomong. Nika suamine nggih. Sakne Gus. Sapa jenengane? Pak Yai Pit. Niki Pak. Sampai bosnya gamonen niku suami Mbak. Nggih mesakne. Pak Yai Pit. Pak Yai Gus, Yai Pit tadi. Kok iso ya peti piye ceritane? Lek ngejene ada lucu men. Lek sing setri namine. Nisri A. Lah niku. Nisri A. Istri ya. Al-Fatihah. Wong jane iki lek gelem maca surat Al-Ikhlas. Makanya aku kan selalu ngongkon to. Amalanku mendina apa? Surat Al-Ikhlas mendina ping 1000. Lho iku padha karo ngatamne Al-Qur'an cah. Dadi wong ki nek sing jaga Al-Qur'ane nek sing komplit 30 juz enek. Kuwi kaya kiai-kiai gedhe lho. Kaya Gus Idam, kaya sing kiai gedhe kuwi sing memang duwe jatah ngono. Enek sing dikai jatah mung jaga surat Al-Ikhlas enek. Enek sing jaga titik bak tok ya enek. Enek sing jagane mung bismillah tok kuwi ya enek. Dadi sepenting awake dhewe iki jaga Al-Qur'an lho cah. Ngamalne kuwi. Kuwi kok ya enek tugase khusus. Gus Idam kan khusus to akeh wong. Enek sing khusus santet ya mung 3 tok surat Al-Ikhlas, Falaq, Anas kuwi, ngono kuwi. Ngono-ngono kuwi tok suwe ya mung ngono kuwi. Jadi gampang sebenarnya. Jadi kiai kabeh ki enek Pak dhewe ngono lho. Niki nyugane kali Pak Gus. Heeh. Sing takon jupuk banyu becet men jimu urung ya? Oh, Mbah Yai ya kena ya sapa. Mas Tori mau juga pengen masjid. Enggak enak ya, Rek. Anu, kan jimu wong cita jimu banyu masjid. Apa aku tak budal anu. Anu sik ya, salat tahiyatul masjid sik. Terus baru ngono ngai sedekah 1000 apa 2000 repis ngono, apa 7000. Cuma banyu kerane gorene.
kanggo untungan iki. Apa ya? Mas iki ora apa-apa ya. Salat sik tahiyatul masjid ya Aisyah ta. Terus sedekah 7.000 lebokne ning sedekah masjid. Gue apa? Gue lo tiene cilik botol kosong. Sama kayak yang Bukannya kelome. Iki anu, jadi panjenengan iku dulu punya suami. nggih, terus ketayuban iku. Suaminya direbut orang, Nggih. dipek uang bojone. Nggih. Bukan setunggal iku umur pinten kan ngomong gak kelingan 5 tahun. 5 tahun. Masih 5 tahun. Dari awal sebenarnya kasusnya ini sebenarnya bukan yang baru-baru tok, dari awal. Wis suwe di sini itu. Rencang kula nggih kuatan sing mboten seneng. Bila kuwi ora masalah. Nggih. Maksudku kasus saya ini sebenarnya wis suwe. Masalah ini sebenarnya sudah lama di rumah ini nih. Di kadang-kadang wong niku lek ndelok wong kok maju, kok duwe ngene gak demen. Yugane kali anu Apa tuh masalah? ya wong dhewe ya kok anake loro. Iku macili-cili anake dhewe bagus ya. Dicaki iso. Ya bisa sih. Ya tapi butuh ngomong ya. Al-Fatihah. Jadi yang jelas saya datang ke sini yang penting mendoakan, yang penting tempat ini adem ayem gitu aja ya. Al-Fatihah. Ada yang bawa tasbih enggak? Atau nindu ngeriin mungkin lek badhe ngobrol-ngobrol malih nggih. Nggih. Tolong siapin air di baskom, garam, bidara, Kalau basah sama bidaranya, kelornya, garamnya, media-medianya buat sini. basah mesin yang buri-buri kan. Mau tak hancurin. Nanti jangan kaget ya kalau dalam proses ini nanti ada benturan-benturan, mungkin ada apa gitu. Kathah nih Gus. Enggak. Masalah kecil ya gini. Kalau menurut Allah, karena gampang. Allah itu tinggal berucap pun jadilah. Bahas ini medianya. Ini aja. Sampai kecek di sini di hadapan saya. Al-Fatihah. Saya jelaskan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam proses ruqyah, terutama ruqyah yang bersumber dari para wali Allah, itu tidak luput dari media atau sarana. Sarana itu sababiyah, wasilah. Jadi itu sebagai bentuk ikhtiar kita. Kalau di Arab sana ada yang namanya daun bidara, kita juga punya daun ajaib itu. Namanya kelor. Jadi Arab digarap, Jawa digawa. Ini ada daun kelor, ada daun bidara yang nanti kita gunakan untuk meruqyah rumah dan juga orangnya. Nanti uangnya gerujuki banyu juga, ya toh. Tempatnya juga nanti kita sirami dengan ini kelor dan bidara ini. Jadi kita meruqyah bukan hanya orangnya, tapi juga tempatnya. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Nanti saya harap setelah saya lakukan ruqyah ini, setiap nyuci beras pagi itu, cucian berasnya
siram di depan rumah itu ya. Campurin garam nanti. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abdul dikufannahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustaqul jannah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La illallah. La ilaha 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 la ilaha illallah. 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 La ilaha Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatun wa karamatun Sultanu Auliya Syekh Abdul Qadir Jalani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Saykho Sakulaini Ya Kutub
Ya Rabbani Ya Khausas Somadoni Ya Mahmubas Subhani Ya Muhyidi Aba Muhammadin Sayyidina Sya'abdul Qadir Jailani Agisni Wa amidani Fi qadai Hajati Wa ya qadiyal Hajat Wa ya qadiyal Hajat Wa ya qadiyal Hajat Wa ya qadiyal Hajat. Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah, hamba memohon ridha dan maunahmu. Ya Allah Ya Allah Ya Allah, kami meminta ridha dan maunahmu. Ya Allah Ya Rabbi Ya Allah Ya Rabbi, saya meminta hibarnya, barokahnya, karomahnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, semoga cepat hadir ke saya. Saya meminta selamat dan tenang, dan saya meminta ya Allah, semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat, yang mengganggu, yang mengikat di dalam rumah tangga, rumah ini, usaha, rumah ini, keluarga, rumah ini. Ya Allah, hamba memohon dengan izin dan ridho-Mu, dengan kalimat La ilaha illallah, dengan izin dan ridho-Mu ya Allah, dengan kalimat La ilaha illallah, dengan izin dan ridho-Mu ya Allah, dengan kalimat La ilaha illallah, dengan izin-Mu ya Allah, dengan ridho-Mu ya Allah, dengan kalimat La ilaha, dengan izin-Mu ya Allah, dengan ridho-Mu ya Allah, dengan kalimat La ilaha, semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat, yang mengganggu, yang mengikat, yang mengganggu, yang mengikat di dalam rumah ini, yang mengganggu, yang mengikat, yang mengganggu, yang mengikat di dalam rumah ini, hilangkanlah ya Allah, dengan izin-Mu, dengan ridho-Mu, dengan kalimat La ilaha illallah, dengan izin-Mu, dengan ridho-Mu, dengan kalimat La ilaha illallah, dengan izin-Mu, dengan ridho-Mu, dengan kalimat La ilaha, semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam rumah ini, hilangkanlah ya Allah, dengan izin-Mu, dengan ridho-Mu, dengan kalimat La ilaha illallah, semua gangguan,
ikatan penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam rumah ini, gangguan, ikatan yang dikarenakan tempat nasab tidak taat maupun maksiat, penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir, dengan izinmu ya Allah, dengan ridhamu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam rumah ini, di dalam rumahnya, di dalam usahanya, di dalam dirinya, di dalam keluarganya, hilangkanlah ya Allah, hilangkanlah ya Allah, sirrullah, taatullah, sifatullah, wujudullah, afalullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ilang-ilang saka kersane Gusti Allah, mergo kalimat la ilaha illallah, la ilaha la ilaha la ilaha illallah. Yuk berdua, la ilaha, bawain, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Oke, duduk aja pedas. Ada sana ya. La ilaha, duduk man. La illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sendalnya dicopotin, Nduk. Sendalnya, Nduk. Jangan nempel lemah, Nduk. La ilaha illallah, la ilaha. Yang perempuan ada enggak? Bisa bantu ini enggak? Nanti dulu. La ilaha, bantu pek-pek. La ilaha agak keras aja enggak apa-apa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Adzan li, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah.
bantu pegang ini. حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا Dan disiram dikerucut. Nah, apa terus bantuin itu dulu. Awas jangan minggir agak dikit dan nggak apa-apa, langsung kerucukin ya. Allahumma salli, kedua tanah 3 kali dan ala, lepasin, ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa. Yang di belakang sampean usir sekali. Ada di belakang, yang jin di belakang dia di kamar sampean aja nih. Dia kamar sini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afi abdani wa sifaiha wa nuril absari wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammadin tibil qulubi wa afiyatil abdani wa nuril absari wa ala alihi. Ada air masjid ya? Air masjid tadi mana? Suruh mandi sendiri pakai air masjid. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syekh Wasakulani ya Kutub Rabbani. Ya Khusus Madani ya Muhammad Sunan ya Muhammad Sunan Salam Lakoda. Jalannya agisnya wa bidani. Mulai dari atap di atas ini gendruwo sampai di sebelah sana tadi pocongan itu kan berarti tanah kuburan di pohon pisang. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullah. Allahumma salli wa sallim. Ini dia. Allahumma salli. Allahumma salli. Al-Fatihah. Amin. Allahumma salli wa sallim. Al-Fatihah. Hah? Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli wa sallim. Kenapa saya itu seringkali melihat bangsa jin itu dia menyerupai cicak. Nggak tahu kenapa saya. Jadi aku ngerasa tadi itu di sini ada dua makhluk teh. Saya tadi tak kejar itu kayak tuh kayak ini. Atau bisa juga begini bahwa jin itu senangnya di hewan yang cicak itu teh. Itu dua tadi teh. Dua. Al-Fatihah. Dia gigitin yang dipukul. Alhamdulillah min dzalik. Aja kesurupan. Allahumma sholli. Alhamdulillah min dzalik teh. Alhamdulillah min dzalik. Sini saya sering seperti ini Pak Nur. Sering kalau di tempat orang yang ada gangguan jinnya itu berhubungan dengan cicak. Berhubungan dengan cicak. Berhubungan dengan seperti ini sering banget saya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad asma. Allahumma shalli wa sallim wa barik.
Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syekh ya kutubar. Ya Ustaz. Anak-anak suruh ngecek daun kelor lagi Pak Nur. Terus bawa ke sini, tak bersihin yang sini. Dan gecekkan daun kelor bawa sini dan. Astagfirullahaladzim. Tanah kuburan deh. Tanah kuburan. Nah, saya ngelihat di sini itu pocongan untuk belah mindalik. Mukanya busuk ya. Mukanya busuk. Al-Fatihah. Digecek pakai garam. Kang ambil air masjid lagi Kang. Ambil air masjid ke sini. Astagfirullah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. La haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil. Allahumma shalli wa sallim. Barik ala sayyidina. Allah shalli wa sallim wa barik. Sayyidina Muhammad rasulullah. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Kalau tanah kuburan seperti ini, yang saya rasakan seperti ini, memang biasanya memang agak sulit dalam proses pembersihannya itu, atau pertarungannya memang dahsyat karena dari kuburan kan buahnya. Tapi dengan menggunakan air masjid, insya Allah gampang nanti. Dengan kelor masjid. Disiram. Allahumma shalli. Allahumma shalli wa sallim. Ya Syekh wasakurin ya kutubur ya Rasul. Ya mujidi abad. Agisni bangga. Fi qada ikhajati wa ya qadar. Ya Syekh wasakurin ya kutubur bani. Ya khusus Ramadan ya Muhammad subhanahu. Ya mujidi abad. Sayyidina Syaikhul Qadir Jalal. Dari dalam Samping belakang. udah disiramin. Al-Fat. Bismillah. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad.
Allahumma sholli wa sallim. Amit ya. Amit. Kamarnya siapa ini? Anaknya campur-campur pun. Ada anak tidur. Al-Fatihah. Barik ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Amit nggih. Al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim. Amit nggih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Amit nggih. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Amit nggih. Allahumma shalli wa sallim. Amit nggih. Al-Fatihah. Bismillah. Iya, Kang. Ini, Kang. Bismillah. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina. Sering-sering ke masjid ya, Kang ya? Nggih. Di air masjid itu sangat bagus sekali untuk ini. Ini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu barobaniyah wasasumaduniyah mahmubas subhaniyah muhidawam Sayyidina Sya'abdul Qadir Jalani Agisni wa amidani fi qadar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amit, Kang, pegang dia. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nafadati wasif syarifi sairil asma'i wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin asma'i wa sifat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sari fi sairil asma'i wa sifati wa Allahumma salli wa sallim. Belah sini. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sifati wa ala Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sari fi sairil Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Amin.
Dalam? Yang sebelah sana dari luar. Amit nggih. Basah. Tipen tipal. Gitu. Ben tipal. Al-Fatihah. Amit nggih. Al-Fatihah. Dari luar enggak apa-apa. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kula suwun sing sabar. Sing sabar tenan. Pokoknya tenan sing sabar, Kang. Diniat nih ibadah. Diniat nih jogo. Oleh sampean orang niat karena Allah abot tenan abot. Tapi lah sampean niat karena Allah gampang. Jadi di rumah ini tadi itu, kalau saya menganggap itu ya tanda tanah kuburan. Ada tanah kuburan. Jadi sebenarnya santet tanah kuburan itu banyak orang yang menganggap itu berat, kalau kata orang, karena yang datang bukan 1-2 gitu, tapi satu kampung gitu loh, itu pasukan itu. Sampai tadi ya benar enggaknya Allah alam bisawab, dukunya lo tadi datang gitu. Nah, kenapa hal yang semacam ini terjadi? Karena metode santet tanah kuburan itu yang paling gampang. Hanya dengan menggunakan, ya tirakatnya nggak lama lah, 3 hari gitu. Ngambil di waktu tertentu, malam tertentu, itu tinggal ngambil, terus disiramin di rumah orang jadi. Gitu. Tapi sebenarnya risiko untuk dirinya sendiri berat. Untuk dukunya itu sendiri loh, karena ya harus ngopeni juga. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Biasanya karena rasa iri dengki, karena bisikan setan, orang yang tidak kuat iman melakukan hal yang semacam ini, minta bantuan dukun, terus melakukan hal semacam ini. Ya boleh percaya boleh enggak, tapi ini nyata. Menurut hati saya nyata. Tapi ya, kenapa gitu. Iya. Duanya mau bikin. Tapi nyatanya kan ya. Iya. Tapi kenyataannya kan ya. Iya. Seperti itu. Oh, itu boleh TV. Ini ke zaman sampean. Kalian Pak Indo. Iya. Ke zaman masih itu. Ini godane kata. Ke zaman dulu. Nah, ini harusnya kita itu harus peka. Nah, peka itu hanya ketika kita dekat dengan Allah. Kita harus peka. Apa yang terjadi di rumah kita itu kita harus peka. Caranya kita harus mendekat sama Allah. Jadi kalau sepengetahuan saya ini santet tanah kuburan untuk menghancurkan sebuah rumah tangga,
seperti ini biasanya di rumah itu ya sering tidak betah, adanya cekcok terus. Suaminya tuh kerja jarang pulang dulu, Bos. Kalau pulang itu anaknya tidur udah gitu. Sering jauh suaminya itu. Yang penting dikuatin saja iman takwanya ibu, dikuatin saja. Duit dewe ya. Ya kayak gini kalau tidak dibereskan ini biasanya siapa yang berumah tangga itu ya gagal terus, kacau terus itu. Rumahnya digunakan untuk sholawat, untuk lebih mendekat kepada Allah. Karena kalau yang diambil tanah kuburannya itu orang yang meninggal bunuh diri, wah itu nanti orangnya di rumah itu sedih terus itu, susah terus gitu. Kalau yang pokoknya macam-macam yang jelek-jelek lah, yang negatif-negatif itu loh, itu yang repot itu. Punya uang berapapun ya habis-habis saja gitu, nggak bisa nyandang. Nah tadi yang di belakang itu bentuknya ada yang pocongan, yang di atas genteng ya kalau orang bilangnya genderuwo gitu. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Nggih, inilah guys perjalanan kita di Banyuwangi yang penuh dengan peristiwa yang luar biasa. Semoga bisa menambah rasa iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting kita itu selalu menjaga sholat. Nanti kalau kita istiqomah menjaga sholat, terutama sholat malam, itu nanti jadi sabar. Karena orang hidup itu yang penting sabar. Nah bisa sabar itu kalau sholat. Semoga ini menjadi ibroh, menjadi penguat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita perlu untuk selalu meminta perlindungan Allah dengan menjaga sholat, mengamalkan sholawat, bakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Jangan lupa untuk selalu membaca surat Al-Ikhlas minimal 3 kali, Falak 3 kali, dan juga Anas 3 kali. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.